Panik dan kalang kabut jelang menghadapi timnas Indonesia. Timnas Cina merasa kena peran dari Erick Thohir karena PSSI terus-terusan menambah pemain naturalisasinya. Hal ini membuat timnas Cina terancam tak bisa apa-apa saat melawan Indonesia. Semangat Garuda jelang tandang ke Cina dan Bahrain. Inilah jadwal para pemain timnas Indonesia untuk kumpul dan mulai latihan. Semoga saja para pemain yang dipanggil Sintayong fit dan tidak cedera. Erick Thohir targetkan poin segini terhadap timnas Indonesia saat tandang ke Bahrain dan Cina. Apakah mampu dicapai oleh skuad Garuda? Mengapa Erick Thohir mematok target demikian? Berikut penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Panik dan kalang kabut jelang menghadapi timnas Indonesia. Timnas Cina merasa kena peran dari Erick Thohir karena PSSI terus-terusan menambah pemain naturalisasinya. Hal ini membuat timnas Cina terancam tak bisa apa-apa saat melawan Indonesia. Jelang laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Cina mulai was-was dan merasa diperan oleh timnas Indonesia. Pasalnya PSSI terus tambah nama pemain naturalisasi baru. Usai akselerasi debut Mas Hilgers dan Liano Reijnders, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir tampaknya masih memburu pemain keturunan yang dibutuhkan untuk menghadapi Bahrain dan Cina dalam waktu dekat ini. Sejumlah pemain keturunan yang bermain di Eropa tampaknya akan menyusul Mas dan Liano ke timnas Indonesia, sesuatu yang tentunya membuat Cina dan Bahrain khawatir dengan kekuatan baru skuad Garuda. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia seakan diremehkan dan dianggap sebagai tim terlemah di grup C, sehingga banyak yang memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi lumbung gol bagi tim-tim lain. Namun timnas Indonesia membuktikan di dua laga perdananya skuad asuhan Sintayong itu menampilkan kualitasnya dengan bermain imbang 1-1 kontra timnas Arab Saudi. Namun timnas Indonesia membuktikan di dua laga perdananya skuad asuhan Sintayong itu menampilkan kualitasnya dengan bermain imbang 1-1 kontra timnas Arab Saudi. Kemudian bermain imbang 0-0 saat lawan timnas Australia yang notabene-nya merupakan kontestan langganan Piala Dunia. Skuad asuhan Branko Ivankovic itu diketahui hancur lebur di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Cina kalah telak saat menghadapi timnas Jepang dengan skor 7-0 dan 2-1 saat melawan timnas Arab Saudi. Sehingga melawan Indonesia, Cina membawa harapan besar untuk bisa bangkit dan menggapai poin pertamanya. Angin segar sedang tertuju terhadap timnas Indonesia dengan 2 poin dari 2 laga saat menghadapi timnas Arab dan timnas Australia sebagai modal positif untuk menatap laga kontra timnas Cina dan Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni pertandingan tandang melawan Bahrain dan Cina. Apalagi kabar terbaru soal Mas dan Liano yang disebut sudah bisa bermain di laga Oktober mendatang. Cina merasa diperan oleh timnas Indonesia, pasalnya disinyalir timnas Cina sudah mempelajari cara bermain skuad merah putih. Namun dengan masuknya pemain baru yang akan bergabung bersama skuad Garuda membuat timnas Cina kebingungan dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Jika Cina tak bisa membawa poin tambah, pendukung timnas Cina akan mencak-mencak dan menuntut mundur pelatih Branko Ivankovic dari kursi kepelatihannya. Ayo Pak Erick terus tambah pemain naturalisasinya, agar timnas Cina semakin takut dan ketar-ketir. Menurut kalian siapa guys pemain naturalisasi yang cocok untuk menambah skuad Garuda jelang lawan Cina ini? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Semangat Garuda jelang tandang ke Cina dan Bahrain. Inilah jadwal para pemain timnas Indonesia untuk kumpul dan mulai latihan. Semoga saja para pemain yang dipanggil Sintayong fit dan tidak cedera. Timnas Indonesia memiliki agenda yang sibuk pada bulan Oktober nanti. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Laga tersebut jadi ajang untuk Indonesia meraih poin penuh untuk menjaga asa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
PSSI menargetkan 3 poin dari laga tersebut dan bahkan untuk menyapu bersih kemenangan. Nantinya saat terbang dari Bahrain ke Cina ada pesawat khusus yang sudah dipersiapkan. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menjelaskan Timnas Indonesia rencananya akan berkumpul pada tanggal 5 Oktober. Selanjutnya mereka akan berangkat ke Bahrain pada 6 Oktober. Kita rencana nanti itu tanggal 5 rencana, tanggal 5 itu kumpul. Terus tanggal 6 kita berangkat. Tetapi itu masih belum pasti ya, kata Sumarji. Dari Indonesia pemain akan berangkat bersama dan terbang dari Jakarta. Selanjutnya mereka yang berkarir di luar negeri akan berkumpul saat rombongan sudah tiba di Bahrain. Pihaknya masih berusaha agar semua pemain timnas berangkat dalam satu penerbangan yang sama dari Indonesia. Ya, kumpul di Jakarta yang prioritas di sini, tetapi kalau yang di luar kan kita langsung ketemu di sana. Jadi, nanti kemungkinan kita akan berangkat tanggal 6, kemungkinan. Saya masih mencari alternatif yang bisa satu flight, karena kan Coach Shin Tae-yong meminta beberapa pemain itu bisa pakai bisnis. Tetapi kan kondisi flight itu kan agak susah cari bisnis semua, lanjutnya. Terkait penerbangan ini, Sumarji masih mencari alternatif. Pasalnya untuk penerbangan kelas bisnis biasanya memiliki kapasitas yang minim. Sementara itu ada 26 pemain yang biasanya dibawa untuk laga tandang. Hal ini yang dipikirkan oleh tim untuk ditemukan solusi terbaik. Sehingga kemarin kami baru dapat 6 seat untuk satu flight. Jadi kemungkinan nanti akan kita cari-cari lagi mana yang kita memungkinkan untuk bisa berangkat bersama-sama. Kemungkinan tanggal 6 pagi, ya 6 siang, tutupnya. Erick Thohir targetkan poin segini terhadap Timnas Indonesia saat tandang ke Bahrain dan Cina. Apakah mampu dicapai oleh skuad Garuda? Mengapa Erick Thohir mematok target demikian? Berikut penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia meraih 4 poin pada laga kontra Timnas Bahrain dan Timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target itu cukup ambisius mengingat dua laga tersebut digelar di kandang lawan. Skuad Garuda akan melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, 11 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu Pratama Arhan dan kolega melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, 16 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Erick mengatakan Timnas Indonesia harus bermain dengan apik meskipun memainkan dua laga tandang. Langkah itu agar mereka bisa membawa poin ke tanah air. Kalau laga Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina, semoga bisa satu menang dan satu seri, sudah luar biasa, kata Erick di Jakarta, Sabtu 21 September 2024. Kalau dua-duanya menang, alhamdulillah, imbuh Menteri BUMN itu. Erick meminta Timnas Indonesia jangan menganggap remeh Bahrain dan Cina. Sebab kedua tim itu punya kualitas dan akan mendapatkan dukungan besar dari supporter karena berstatus tuan rumah. Kami tidak anggap remeh Cina dan Bahrain, mereka bagus, tegas Erick. Pria berusia 54 tahun itu mengatakan target realistis untuk Timnas Indonesia dalam fase grup adalah 15 poin. Jumlah tersebut diprediksi cukup agar berada di posisi ketiga atau 4 untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kami coba kejar 15 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026, tandasnya. Penyerang Persis Solo Ramadan Sananta berjanji membuktikan kemampuan terbaiknya jika kembali dipercaya memperkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ramadan Sananta belum mencatat menit bermain bersama tim nasional pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 21 tahun itu hanya duduk di bangku cadangan ketika Indonesia melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, lebih memilih Ragnar Oratmangoen yang tak tergantikan dalam dua laga awal grup C bahkan. Nama Sananta tidak ada dalam line up Timnas ketika menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selasa 10 September 2024.
Padahal Sananta telah menunjukkan ketajamannya di Piala Presiden 2024. Ia menjadi top scorer ajang pramusim tersebut dengan torehan 3 gol untuk Persis Solo. Baru-baru ini Sananta kembali menunjukkan ketajamannya bersama Laskar Sambernyawa. Ia menyumbang 1 gol ketika Persis melibas Madura United dengan skor 4-0 di Stadion Manahan, Solo, Jumat 13 September 2024. Statistik tersebut berbanding terbalik dengan penyerang yang lebih dipilih Shin Tae-yong seperti Rafael Struijk dan Radnar Oratmangoen. Struijk belum mencetak gol saat memperkuat ADO Den Haag sampai kini hijrah ke Brisbane Roar. Sedangkan Ragnar belum merasakan menit bermain bersama FC Dender di Liga Belgia. Saat ditanya soal belum jadi pilihan di timnas, Sananta mengaku legowo dengan keputusan STY. Ia berjanji akan membuktikan kemampuan terbaiknya jika dipercaya main untuk tim merah putih. Ya, yang penting saya harus sabar aja, mungkin saya kalau dikasih kesempatan saya membuktikan itu semua untuk semuanya, ucap Sananta kepada bolasport.com. Tak hanya di tim nasional, Sananta bertekad memberi yang terbaik ketika dipercaya pelatih Persis Solo, Milomir Seslija. Mantan striker PSM Makassar itu ingin kesempatan bermain di Solo menjadi motivasi untuk bisa memperkuat di timnas. Penampilan di Persis saya jadikan motivasi untuk main di timnas. Ini sangat bagus buat saya juga, setiap dikasih kesempatan, saya akan buktikan setiap menit yang dipercayakan pada saya, tegasnya. Sananta mengakui banyak mendapat masukan dari asisten pelatih Shin Tae-yong di timnas, Yeom Ki-hun. Mantan penyerang timnas Jepang itu ditunjuk untuk mengasah ketajaman Sananta dan kawan-kawan di tim nasional. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya akan senang melihat hasil laga PSS Sleman versus Arema FC di pekan ke-6 Liga 1 2024 hingga 2025. Pasalnya di laga tersebut striker muda andalan STY yakni Hoki Caraka tampil menggila hingga mencetak brace dan membantu PSS menang 2-1 atas Arema. Ya, PSS Sleman baru saja menang atas Arema FC di Stadion Manahan, Solo pada Jumat 20 September 2024 sore waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, PSS menang dengan skor 3-1 atas tim berjuluk Singo Edan tersebut. PSS awalnya sudah unggul berkat gol Phil Ovosu Ayeh di menit 23. Lalu Hoki Caraka membuat PSS semakin tak terbendung usai mencetak 2 gol di menit 39 dan 54. Tentu 2 golnya itu menjadi sangat berarti untuk PSS dan juga Shin Tae-yong. Sebab saat ini STY membutuhkan striker yang tajam di skuad Garuda. Melihat Hoki Cara yang mulai menggila menjadi kabar yang baik untuk Shin Tae-yong. Apalagi striker berusia 20 tahun itu memang merupakan penyerang andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Tak hanya di skuad senior, tapi juga di timnas Indonesia kelompok umur. Hampir semua debut Hoki Caraka, baik itu di tim U19, U20, U23, hingga senior, pelatihnya adalah Shin Tae-yong. STY adalah sosok yang pertama kali membawa Hoki Caraka ke skuad utama timnas Indonesia. Pemain PSS itu pun sudah mencatatkan 6 laga dan 2 gol sejauh ini untuk Garuda. Kini dengan melihat Hoki Caraka yang mulai gacor di Liga 1 2024-2025 jelas menjadi kabar yang baik untuk STY yang tengah mencari pemain untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Hoki sendiri itu adalah gol perdananya di musim ini bersama PSS Sleman. Demi tambahan amunisi skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, PSSI wajib menaturalisasi 8 pemain keturunan ini. Bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia 2026 dengan bantuan para pemain keturunan ini. Berikut penjelasannya. Sebanyak 8 pemain yang wajib dinaturalisasi PSSI demi membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 akan diulas total timnas. Timnas Indonesia membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menahan Arab Saudi dan Australia di 2 matchday awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Selanjutnya pada 10 dan 15 Oktober 2024 Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang Timnas Indonesia memenangkan laga sangat besar seiring kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar jika PSSI berhasil meyakinkan sejumlah pemain keturunan berkualitas untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? 8. Pascal Struijk. The New Fan Laar di podcast Football Primeur mengatakan Pascal Struijk berpeluang membela Timnas Indonesia. Jika benar memperkuat Timnas Indonesia, betapa mewahnya lini belakang skuad Garuda. Timnas Indonesia akan diperkuat back yang memiliki harga pasaran mencapai 260 miliar rupiah. Dalam pola 3 back racikan Shin Tae-yong, Pascal Struijk dapat membentuk kolaborasi apik bersama Maes Hilgers dan Jay Izzes. 7. Miliano Jonathans. Miliano Jonathans sedang garang-garangnya bersama klub Liga 2 Belanda, Vitesse Arnhem. Dari 6 pertandingan di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, winger kanan berusia 20 tahun ini mengemas 3 gol dan 2 assist. Medio 2 bulan lalu, Miliano Jonathans sempat berlibur ke Indonesia. Apakah ini pertanda Miliano Jonathans siap memperkuat skuad Garuda? 6. Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde saat ini berstatus fullback kiri andalan Fenerbahce, klub yang ditangani Jose Mourinho. Musim ini ia telah tampil dalam 5 laga Liga Turki 2024 hingga 2025. Pemain yang dapat dioperasikan sebagai bek tengah ini dapat diposisikan sebagai pesaing Calvin Verdon di area kiri pertahanan. Alhasil, Timnas Indonesia akan memiliki 2 pemain top dunia di posisi fullback kiri. 5. Milan Manhoef. Seperti Miliano Jonathans, Milan Manhoef juga berperan sebagai winger kanan. Ketika sedang on fire, sulit mematikan winger yang satu ini. Bersama Stoke City musim ini, winger 22 tahun ini tampil oke. Dari 8 pertandingan di semua kompetisi, ex pemain Vitesse Arnhem ini mengemas 3 gol dan 1 assist. 4. Kevin Dix. Posisi wingback atau fullback kanan merupakan salah satu titik lemah yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam yang dipercaya jarang tampil konsisten. Karena itu, Shin Tae-yong dapat mengandalkan Kevin Dix. Pesepak bola 28 tahun ini dikenal sebagai pemain tangguh yang dapat diperankan di banyak posisi, mulai dari fullback kanan, back tengah hingga winger kanan. 3. Oleh Romeni. Merupakan pemain yang kehadirannya sangat dinantikan pencinta sepak bola Indonesia. Sebab Timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam dan itu dapat ditemukan dalam diri oleh Romeni bersama FC Utrecht musim ini. Penyerang 24 tahun tampil tajam. Dari 4 pertandingan Eredivisie 2024 hingga 2025, penyerang lincah ini mengemas 2 gol. 2. Jairo Riedewald. Jairo Riedewald merupakan satu-satunya gelandang murni dalam daftar ini. Jika tidak mengalami cedera, Jairo Riedewald bisa membentuk kolaborasi tangguh di lini tengah Timnas Indonesia bersama Tom Haye. 1. Ian Maatsen. Akun @oranje_Indonesia baru-baru ini menampilkan foto Maes Hilgers bersama Ian Maatsen. Hal itu seakan pertanda Timnas Indonesia akan diperkuat pemain yang memiliki harga pasaran mencapai 40 juta euro atau setara 676 miliar rupiah. Jika dinaturalisasi, Ian Maatsen akan mendongkrak harga pasaran Timnas Indonesia sekaligus menaikkan level permainan skuad Garuda. Meski berposisi asli sebagai fullback kiri, Ian Maatsen dipercaya akan diandalkan Shin Tae-yong sebagai winger kiri. Lantas bagaimana menurut kalian? Manakah dari 8 pemain tersebut yang cocok untuk dinaturalisasi PSSI? Ataukah 8 semuanya itu cocok semua untuk dinaturalisasi? Coba tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya.